Para Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Berkah dalam. Marilah kita mulai saja doa novena arwah untuk hari yang kedua, untuk mendoakan saudara kita Ibu Anastasia Sikam yang telah dipanggil 2 hari yang lalu. Sebelum kita mulai doa pada malam hari ini, kita awali dengan lagu pujian. Monggo Mbak Sien. 710. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali kita berkumpul di sini yaitu untuk menyatakan kasih persaudaraan kita terhadap keluarga yang ditinggalkan saudara kita, yaitu Bapak Ibu Anastasia Sikam yang telah dipanggil Bapak 2 hari yang lalu. Marilah kita hapus segala duka dan air mata, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan keselamatan. Kita bersama akan memuliakan Tuhan dengan doa-doa yang kita panjatkan. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan segala persoalan dan kita serahkan sepenuhnya kepada Sang Penyelenggara hidup kita. Kita hening sejenak.
Marilah kita akui perbuatan kita dari bangun pagi hingga pada malam hari ini apabila tidak pantas terhadap Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Lawan Maria, semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberi pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Rahim, kami datang menghadap untuk memanjatkan puji syukur atas kelimpahan rahmat-Mu, hingga kami Kau perkenankan bersatu dalam doa pada malam hari ini. Kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu yang menyejukkan agar kami dapat menyadari untuk apa Engkau memberikan hidup kepada kami. Dengan demikian kami dapat menghargainya, yaitu sebagai anugerah dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum orang Ilkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi sekali-kali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dibuatnya gersang. Basan dan Karmel menjadi tandus, dan kembang Lebanon menjadi layu. Gunung-gunung berguncang di hadapannya, dan bukit-bukit mencair. Bumi terungkit di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapa dapat berdiri menghadapi geramnya? Siapa tahan terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Luapan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu roboh karena Dia. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung kepadanya. Bahkan dalam banjir yang melanda, Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikianlah sabda Tuhan. 654. 654. Dinyanyikan 1 dan 3. Yang berteduh pada Tuhan
Allahnya akan berkata kepadanya, ya Allah kepenaunku, kau gugur dan perisaiku, percaya aku padamu. Serah kepadaku, hidupnya akan kurengkuh, yang berseru kepadaku, doanya akan kudengar. Terus ku bimbing langkahnya, akulah Tuhan Allahnya, akan selamat hidupnya dan bahagia selamanya. Para Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan dari kitab Nahum. Pada malam hari ini mungkin bacaannya tidak dalam novena arwah hari yang kedua, karena pada malam hari ini yaitu pertemuan kita yang pertama untuk bulan kitab suci tahun 2024. Pada pertemuan yang pertama ini dalam bulan kitab suci, Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kitab Nahum berisikan nubuat, yaitu penglihatan tentang akhir dari kota Nineve, yaitu ibu kota kerajaan Asyur, kerajaan yang lalim yang terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi. Nubuat tersebut disampaikan pada masa pemerintahan Raja Manasye, yaitu pada tahun 643 sampai dengan 699 sebelum Masehi. Raja Yehuda yang menjadi sahabat Raja Asyur. Para Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, melalui nubuatnya Nabi Nahum mau menyampaikan bahwa ada tangan kuat dari Tuhan Allah Israel, yaitu di balik jatuhnya Nineve. Nahum melukiskannya dengan penampakan Tuhan, yaitu melalui kejadian kosmis atau gejala-gejala alam yang menggemparkan, yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan tadi. Daya kekuatan Tuhan yaitu begitu dahsyat sehingga membuat Basan, Karmel, dan Lebanon yang tadinya terkenal indah, subur, dan nyaman menjadi rusak dan hancur. Penghakiman Tuhan mula-mula dilukiskan terbatas pada Asyur, dan pada saat paripurna menjangkau seluruh dunia. Gejala-gejala itu menyatakan dirinya dalam alur sejarah manusia untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang percaya padanya, sekaligus menghukum musuh-musuhnya. Namun
amarahnya terhadap musuh-musuh pada saat yang sama menjadi kesaksian tentangnya. Kepanjang sabaran Tuhan terhadap orang-orang yang berlindung kepadanya. Dengan demikian, orang-orang beriman diajak untuk tetap bersemangat menjalani masa-masa sulit seraya hidup dengan penuh harapan, dan orang-orang beriman diajak untuk menjadikan Allah yaitu sebagai dasar pengharapan mereka dalam situasi sulit sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di sisi lain, situasi sulit yaitu menuntun orang beriman untuk menumbuhkan dalam dirinya kehendak kuat yang untuk bangkit dan melawan dosa yang berwujud ketidakadilan. Dosa yang menyebabkan ketidakadilan hanya dapat dilawan dengan kehendak yang kuat dan tindakan mengubah diri yang bersifat segera atau tidak menunda-nunda supaya cepat terbebas dari akibat-akibat yang menyulitkan kehidupan kita. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan doa Koronka Kerahiman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dari dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 demi sengsara Yesus yang pedih,
Demi sengsara Yesus yang pedih. Demi sengsara Yesus yang pedih. Demi sengsara Yesus yang pedih. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dari dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. 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 Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dari dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. 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 Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dari dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. 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 Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dari dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. 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 Demi sengsara Yesus yang pedih.
Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 demi sengsara Yesus yang pedih. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang hidup dan ada di dunia ini. Hanya karena karunia-Nya kita sekarang berada. Oleh sebab itu, marilah kita mohon kepada-Nya. Ya Bapa, saudara kami Anastasia Sikem baru saja mengakhiri perjalanan ziarahnya di dunia ini. Semoga Engkau berkenan memberikan tempat yang layak di pangkuan-Mu. Kami mohon. Ya Bapa, semoga kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika masih hidup bersama kami dapat menjadi teladan dan lebih mendorong semangat kerukunan dan kebersamaan bagi keluarganya yang ditinggalkan. Kami mohon. Ya Bapa, semoga hidup yang Engkau berikan kepada kami tidak kami salah gunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi lebih menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kami mohon. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil tetapi masih dalam penantian, segera Engkau terima dalam pangkuan-Mu, sehingga dapat merasakan kebahagiaan bersama para malaikat dan para kudus di surga. Kami mohon. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami merasa bahagia apabila hidup kami dalam suasana rukun dan saling mengasihi. Segala duka lara akan semakin ringan, segala kerutan dan kesusahan akan semakin teratasi apabila kami saling membantu. Permohonan ini kami unjukkan dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau akan mendengarkan dan mengabulkannya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah segala doa dan pujian kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kepada Bunda Maria kita doa salam Maria 3 kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Marilah bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan ini. Kami percaya bahwa saudara kami, Anastasia Sikem, tetap hidup di sisimu. Semoga kami tidak menyia-nyiakan pemberianmu yang sangat berharga ini, sehingga hidup kami dapat kami persembahkan kepadamu dengan layak. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri doa pada malam hari ini, marilah kita hening sejenak untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita yang pada malam hari ini berkumpul di sini dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian doa novena hari yang kedua sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Kayu, ora kasoting gue nesu. 712.